Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak bapak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, pada pertemuan kali ini kembali lagi pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan membahas terkait bab 5 dengan tema membuka gerbang dunia, yang akan membahas atau mengidentifikasi tentang membedah buku bergambar. Namun sebelum kita memulai proses pembelajaran, silakan dicek dulu lingkungan atau keadaan kelas kalian, siapa tahu ada sampah atau semacamnya. Apa sampai komen nggak ada, itu bersih Pak, aman Pak. Baik, terima kasih. Kemudian, anak bapak semuanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar di dalam proses pembelajaran nantinya kita dapat memetik ilmu atau pengetahuan baru di dalam proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan Bapak minta tolong kepada Ihsan untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah ya Allah, amin. Selesai. Baik, terima kasih kepada Ihsan atas pimpinan doanya. Baik teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa materi pembelajaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar yang berkaitan dengan teks berita. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama memasuki materi baru dengan pemahaman baru. Nah, untuk mengawali proses pembelajaran, silakan simak video berikut. Baik, melalui video yang Bapak tayangkan tadi, apakah ada yang bisa menebak kita mau belajar materi apa hari ini? Pendapat. Ada pendapat, ada tanggapan, ada lagi? Saran. Ada saran, ada penilaian. Nah, anak-anak Bapak semuanya, jawaban kalian memang tepat, namun yang lebih tepatnya lagi, kita akan belajar berkaitan dengan teks tanggapan. Sebelum itu, adakah yang mengetahui apa itu teks tanggapan? Iya Pak. Boleh, silakan Vera. Teks tanggapan adalah respon atau balasan yang diberikan terhadap suatu informasi, pertanyaan, atau permintaan. Biasa berupa jawaban, komentar, atau reaksi yang mencerminkan pemahaman, pendapat, atau perasaan terhadap materi yang disampaikan. Baik, tepuk tangan kepada Vera. Ada lagi yang memiliki persepsi atau pendapat yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Vera? Saya Pak. Silakan. Teks tanggapan adalah teks yang menyampaikan pendapat seseorang baik secara lisan maupun tulisan Pak. Baik, tepuk tangan kepada Yuli. Kemudian, apakah ada lagi yang memiliki persepsi atau pendapat yang lain terhadap dua teman kalian, yaitu Vera maupun Melinda, terkait teks tanggapan? Silakan, Melinda. Iya, menurut saya teks tanggapan juga bisa diartikan sebagai teks yang dihasilkan sebagai respon terhadap suatu teks atau pesan yang diterima Pak. Baik, tepuk tangan kepada Melinda. Baik, melalui hal tersebut teman-teman semuanya, kita sudah sama-sama tahu bahwa kita akan belajar yang berkaitan dengan teks tanggapan. Adapun tujuan kita atau proses pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk yang pertama adalah kalian harus mampu mengembangkan strategi pemahaman cerita dengan memprediksi gambar sampul cerita dengan tepat. Dan yang kedua adalah kalian dituntut untuk mampu menginterpretasikan emosi tokoh dengan bantuan gambar secara analitis. Dan yang terakhir ada peserta didik mampu melakukan inferensi atau menyimpulkan terhadap bacaan dengan berlatih menyimpulkan suasana cerita dan emosi tokoh dengan tepat. Namun sebelum kita memasuki proses pembelajaran, adakah dari teman-teman kalian yang tidak hadir pada siang hari ini? Hadir Semua ya, lengkap. Baik, terima kasih banyak atas responnya. Langsung saja teman-teman semuanya, di dalam proses pembelajaran kita pada siang hari ini terdapat 3 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan membahas definisi teks tanggapan.
Yang kedua adalah kita akan bersama-sama berusaha belajar berkaitan dengan ciri teks tanggapan. Dan yang terakhir adalah kita juga akan bersama-sama belajar mengenai struktur teks tanggapan. Baik, seperti yang dipaparkan tadi, bahwa teks tanggapan merupakan sebuah penilaian atau sebuah kritik pujian maupun sesuatu hal terhadap objek yang ingin ditanggapi. Teman-teman semuanya, secara umum dapat kita simpulkan bahwa teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritik tentang yang pertama ada suatu peristiwa, kemudian fenomena, yang ketiga adalah sebuah karya, yang keempat adalah ucapan, dan yang terakhir adalah perbuatan seseorang. Melalui pemaparannya ini, apakah kalian ada beberapa pertanyaan yang kurang kalian pahami? Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu ciri isi teks tanggapan. Teman-teman semuanya, ketika kita menulis teks tanggapan, terdapat dua isi teks tanggapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah isi teks tanggapan dapat berupa penilaian tentang kelebihan serta kekurangan dari objek yang ditanggapi. Salah satunya misalnya PowerPoint yang Bapak gunakan sekarang, apa kelebihannya? Misalnya gambarnya menarik, namun kekurangannya adalah warna yang ditampilkan pada PowerPoint ini kurang jelas. Jadi itu adalah sebuah teks tanggapan yang memiliki dua pembahasan, yaitu kelebihan serta kekurangan dari objeknya. Objeknya apa yang ditanggapi? Yaitu PowerPoint. Dan yang kedua adalah teks tanggapan selalu ditulis dan memuat alasan yang meyakinkan sesuai dengan fakta dan data yang berkaitan dengan pendapat yang disampaikan tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Kita lanjutkan. Baik, teman-teman semuanya, terdapat beberapa hal yang bisa kita tanggapi. Yang pertama adalah sebuah peristiwa bersejarah. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga adalah karya seni seperti lagu, drama, film, atau lukisan. Dan yang terakhir adalah buku fiksi maupun non-fiksi. Melalui 4 pemaparan di sini, adakah dari salah satu pemaparan atau yang bisa dijadikan teks tanggapan ini, adakah yang ingin kita ulas? Ada. Pada bagian Peristiwa bersejarah. peristiwa bersejarah. Mengapa? Tentang legenda Jujungkui. Oke, tentang cerita Jujungkui. Mengapa? Karena saya berasal dari Amuntai, Pak. Saya suka ceritanya. Oke, ada alasan lain? Saya juga suka Pak karena menarik. Menarik. Baik, ada lagi? Saya juga Pak setuju karena walaupun saya bukan berasal dari Kalimantan Selatan, tetapi saya ingin mengetahui cerita lokal tempat saya berada sekarang, Pak. Baik, alasan yang cukup masuk akal. Baik, kita akan membahas terkait dengan cerita Jujungkui. Namun di dalam ketika kita menyaksikan atau menyimak video yang akan Bapak tampilkan, Bapak ingin membagi kelompok terlebih dahulu, karena nanti ketika kita mengerjakan LKPD terkait dengan cerita Jujungkui yang kalian sebutkan, itu nanti ada terdapat beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Silakan, ada kelompok pertama. Oh ya, anggota kelompok ini diambil berdasarkan gaya belajar kalian. Yang pertama adalah Muhammad Nur Ihsan berpasangan dengan Dewi Kusumani Tias Pujianto. Mana suaranya kelompok 1? Oke, mana suaranya kelompok 2? Melinda dan Oktia Risa Rivera. Oke, selanjutnya kelompok 3, Yuli Chandra Dewi, Rinjani Putri, dan Maulida Irawati. Mana suaranya? Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, itulah setelah kalian duduk di tempat duduk kalian masing-masing, teman-teman sekalian, Bapak ingin menjelaskan dulu mekanisme atau cara mengerjakan. Nah, LKPD-nya bisa kalian saksikan melalui grup WhatsApp yang Bapak berikan. Jika ada pertanyaan sama jawabannya juga. Jadi, tugas kalian adalah mencari jawaban dari pertanyaan yang Bapak berikan. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah video tersebut bercerita tentang apa, dan yang kedua, ketiga, keempat,
ke-5, dan ke-6. Nah, di akhir ini nanti kalian diminta untuk meminta bagaimana sih pendapat kalian terhadap video yang kalian tonton tersebut. Nah, untuk menghemat waktu, kita langsung saja kepada video yang akan Bapak tampilkan. Silakan disimak dan bekerja samalah sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Karena nanti di akhir proses pembelajaran akan ada kuis yang interaktif yang harus kalian selesaikan. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Silakan teman-teman semuanya simak video tersebut dan sambil kalian amati juga pertanyaan yang ada di AKPD kalian. Dan Bapak sangat menyarankan perhatikan dulu pertanyaannya baru kalian mencari jawabannya pada video tersebut. Baik, Pak. Bagaimana kelompok 1, apakah ada hambatan? Tidak ada. Semua berjalan dengan baik dan lancar ya. Kemudian kelompok 2, Vera, Melinda. Aman, Pak. Kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Boleh. Makasih, Pak. Ada lagi kelompok lain? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Sudah selesai? Sudah. Bagaimana, ada yang lain atau ada yang belum selesai mengerjakan? Sudah, Pak. Nah, baik. Kita fokus kepada LKPD yang kalian kerjakan. Baik teman-teman semuanya, di dalam LKPD kalian di sana terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah video tersebut mengisahkan tentang apa, dan yang kedua adalah siapa tokoh utama pada cerita tersebut. Yang ketiga adalah dari mana cerita tersebut berasal. Yang keempat, siapa tokoh raja pada cerita tersebut. Dan yang kelima adalah bagaimana keadaan masyarakat setempat ketika dua raja tersebut memimpin. Dan yang terakhir adalah tuliskan tanggapanmu terkait video tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini silakan lembar jawaban kalian itu ditukar kepada kelompok di sebelah kalian. Silakan. Sudah? Sudah, Pak. Caranya begini. Jadi nanti anak-anak Bapak yang dapat di kelompok 1 kerjakan tugasnya yang di kelompok 2. Nah, kelompok 2 nanti mengerjakan yang kelompok 3. Setelah itu kelompok 3 kembali ke nomor 1. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, kita jawab pertanyaannya. Namun ketika ada jawaban yang sama, silakan disampaikan bahwa hal tersebut adalah memiliki respon atau jawaban yang sama. Masuk kepada pertanyaannya. Yang pertama adalah video tersebut mengisahkan tentang siapa yang menjawab? Silakan. Oke, silakan Melinda. Video tersebut bercerita tentang seorang putri yang lahir dari bui di sungai, Pak. Baik, ada pendapat lain ataukah sama? Sama. Sama, bahwa video tersebut bercerita tentang lahirnya seorang putri dari bui air. Nah, yang kedua adalah siapa tokoh utama pada cerita tersebut? Yuli, silakan. Putri Junjung Bui, Pak. Bagaimana yang lain? Sama? Sama. Baik. Dari mana cerita tersebut berasal? Dewi. Kalimantan Selatan. Oke, lebih tepatnya di daerah mana? Oh, Muntai. Baik, tepuk tangan untuk Dewi karena ekspresinya. Baik, kemudian siapa tokoh raja pada cerita tersebut? Vera, silakan. Raja Patmaraga dan Raja Sukmaraga, Pak. Baik, bagaimana yang lain sama? Sama. Baik, kemudian bagaimana keadaan masyarakat setempat ketika dua raja tersebut memimpin? Maulida, silakan. Bahagia, aman, dan sejahtera karena dua raja tersebut memerintah dengan adil, saling menghargai, serta hidup rukun. Baik, kemudian bagaimana pendapat yang lain? Apakah ada yang berbeda? Sama. Baik, masuki pertanyaan terakhir, yaitu tuliskan tanggapanmu terkait video tersebut. Jadi sesuai dengan instruksi tadi, kelompok 1 menjawab mengoreksi yang bagian 2 atau kelompok 2, dan kelompok bagian 2 mengoreksi untuk bagian 3. Dan bagian 3 akan mengoreksi bagian 1. Oke, kita lihat dulu jawaban dari kelompok 1 yang ada di kelompok 2. Kelompok 2 mana suaranya? Baik,
Jawaban dari kelompok 1, mengapa apa tanggapan mereka terhadap video tersebut? Kelompok 1 menyebutkan bahwa dari video tersebut sangat menarik Pak, karena cerita Junjungi tersebut tidak hanya sekedar legenda, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya Banjar. Legenda tersebut banyak menceritakan tentang kekuatan, keturunan, dan hubungan alam dan hubungan antara manusia dan alam, serta bagaimana seorang putri dari masyarakat pribumi Kalimantan Selatan dapat menjadi bagian dari sejarah dan budaya yang luar biasa. Baik, berikan apresiasi kepada kelompok 2. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 3. Kelompok 3 mana suaranya? Baik, kelompok 3, bagaimana jawaban dari kelompok 2 terhadap teks tanggapan atau tanggapan mereka terhadap video yang mereka saksikan? Baik Pak, kelompok 2 menjawab, melalui video tersebut mereka merasa bangga. Saya merasa bangga karena menjadi salah satu bagian dari etnis Banjar yang memiliki cerita legenda sangat terkenal. Hal ini dibuktikan melalui cerminan nilai-nilai dan budaya masyarakat Banjar yang terkandung di dalamnya, seperti latar belakang sosial dan budaya suatu wilayah. Lagi? Sudah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan yang terakhir adalah kelompok 1. Silakan. Menurut kelompok 3 dari tayangan tersebut adalah mereka merasa bahwa cerita itu merupakan hal yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari karena cerita ini mengandung pesan moral yang kuat, yaitu pentingnya merawat apa yang kita miliki. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 atas jawabannya. Wow. Oke, teman-teman semuanya, itulah proses pembelajaran kita yang berkaitan dengan teks tanggapan. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya dulu terkait materi kita pada siang hari ini? Tidak ada. Baik. Untuk selanjutnya teman-teman sekalian, yaitu kita memasuki ciri dan struktur teks tanggapan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa struktur dan atau ciri teks tanggapan itu terbagi menjadi 2 bagian. Struktur yang pertama ada teks tanggapan berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Dan ciri kedua dari teks tanggapan adalah memiliki 3 struktur, yaitu apa? Konteks, deskripsi, Dan ya, ada 3 yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Berikut adalah 3 definisi dari ciri-ciri kedua dari teks tanggapan. Yang pertama adalah konteks. Silakan Ihsan dibacakan. Konteks merupakan bagian awal teks tanggapan yang berisi pernyataan umum atau penjelasan tentang hal, peristiwa maupun objek yang akan disampaikan atau ditanggapi oleh penulis. Contohnya, jika kita akan menanggapi suatu peristiwa, bagian ini akan terikat dengan pertanyaan seperti apa yang ditanggapi, di mana peristiwa tersebut terjadi, dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Baik, tepuk tangan untuk Ihsan. Jadi anak-anak Bapak semuanya, di dalam struktur teks tanggapan khususnya pada bagian konteks, seperti yang kita saksikan tadi bahwa di dalam menganalisis cerita Junjung Bui itu apa yang ditanggapi, yaitu cerita yang berkaitan dengan sebuah legenda yang lahir di Amuntai, Kalimantan Selatan, bercerita tentang sebuah putri yang lahir dari sebuah bui sungai, yaitu dijuluki sebagai legenda Junjung Bui. Di mana peristiwa tersebut terjadi, yaitu peristiwa tersebut terjadi berkembang pada sebuah daerah yang bernama Amuntai di Kalimantan Selatan. Kemudian bagian kedua yaitu deskripsi. Silakan, adakah yang ingin membaca bagian deskripsi? Silakan, Melinda. Deskripsi adalah bagian kedua teks tanggapan yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan atau menolak pernyataan yang ditulis maupun disampaikan. Bagian ini juga memuat identifikasi atau klasifikasi tentang jenis, ciri, dan bagian-bagian yang ada dalam teks tersebut. Baik, nah jadi anak-anak Bapak semuanya, deskripsi itu selalu berkaitan dengan penjelasan setelah identifikasi atau cerita yang kita jelaskan. Misalnya, kita mengatakan bahwa cerita Junjung Bui itu adalah salah satu cerita yang menarik. Mengapa cerita Junjung Bui itu dikatakan menarik? Baru kalian jabarkan alasannya. Misalnya karena di dalamnya terdapat pesan-pesan moral atau mengandung sebuah budaya yang asli untuk masyarakat di etnis Banjar. Dan yang ketiga adalah penilaian. Adakah yang ingin membaca bagian penilaian? Saya. Boleh, Yuli, silakan.
Bagian penilaian berisi kalimat yang mengungkapkan penilaian berupa pujian atau kritik. Tentunya pujian dan kritik yang disampaikan harus disertai dengan fakta dan data yang mendukung. Baik, tepuk tangan untuk Gili. Nah, di bagian penilaian ini teman-teman semuanya, mengapa cerita tersebut menarik? Nah, jadi kita sampaikan juga bahwa kenapa cerita Jujung Gue itu menarik untuk dikaji atau dibahas atau dipelajari di dalam proses atau mekanisme pembelajaran. Jadi kita sampaikan alasannya bahwa tidak hanya cerita legenda, namun terdapat beberapa hal atau pelajaran penting yang mampu kita ambil di dalam cerita tersebut. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Baik, kita memasuki materi terakhir yaitu simpulan. Silakan Bapak minta satu orang yaitu Vera untuk membacakan kesimpulannya. Silakan Vera. Baik Pak, silakan Pak. Teks tanggapan. Teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritik tentang berbagai hal. Selain itu, dalam membuat teks tanggapan, penulis harus memberikan alasan yang meyakinkan dan sesuai dengan fakta serta data yang ada. Selain itu, teks tanggapan memiliki dua ciri yang membedakannya dengan teks lain, yakni teks tanggapan berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, beserta fakta dan alasan yang menguatkannya, serta teks ini memiliki tiga struktur, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Baik, sampai di sini pada bagian simpulan, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih banyak jawaban yang diberikan oleh Vera tadi. Nah, anak-anak Bapak, setelah kita mengetahui bahwa indikator keberhasilan kalian di dalam memahami 3 tujuan pembelajaran kali ini, Bapak rasa semua sudah tercapai. Yang pertama, kalian berhasil mengidentifikasi cerita dengan memprediksi gambar atau video yang ditampilkan. Dan yang kedua adalah kalian sudah berhasil mengetahui bagaimana emosi tokoh, khususnya pada masyarakat yang hidup di zaman atau pada masa kepemimpinan Raja Patmaraga dan Sukmaraga. Dan yang ketiga adalah kalian sudah berhasil menyimpulkan bagaimana suasana cerita dan emosi tokoh dengan tepat melalui video dan LKPD yang kalian kerjakan. Nah, teman-teman semuanya, untuk menguji pemahaman kalian terhadap teks tanggapan yang sedang kita pelajari hari ini, silakan kalian gunakan gawai kalian untuk mengakses salah satu laman web yang Bapak sediakan melalui WhatsApp grup yang sudah Bapak buat. Silakan disimak. Silakan bergabung pada tautan berikut. Tautannya sudah Bapak bagikan melalui grup WhatsApp yang sudah Bapak sediakan. Dan anak-anak Bapak semuanya, partisipan di sini, jika memang di antara teman-teman kalian yang memiliki kendala, silakan kalian bisa menggunakan satu gawai saja. Begitu ya. Nanti bisa kalian berkolaborasi untuk menjawab pertanyaan yang disediakan. Sudah? Sudah Pak. Baik, kita mulai permainannya. Oh iya, di dalam tahap ini teman-teman sekalian, kalian dituntut untuk menjawab dengan tepat dan cepat. Siapapun yang menjawab dengan cepat dan tepat, mereka akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan teman-temannya yang lain yang lambat atau memiliki hambatan di dalam menjawab pertanyaannya. Langsung saja kita mulai permainannya. 4, 3, 2, 1, mulai. Oh ya, di sini ada tertera papan nama. Siapapun yang berhasil menjawab dengan benar, maka skornya akan berada di sini. Silakan kalian bersaing dengan teman kelompok kalian. Oke. Di peringkat pertama ada Dewi Kusumanitias, peringkat kedua Maulida Irawati, peringkat ketiga ada Ihsan. Baik, Ihsan menyusul. Ternyata Ihsan dengan Maulida ini adalah mereka satu kelompok, teman-teman. Oke, mulai disusul dengan Melinda.
Oke, Dewi Kusuma Tias masih menjadi papan skor teratas karena dia tidak pernah salah dalam menjawab. Disusul oleh Maulida. Ada peringkat pertama yaitu Dewi Kusuma Tias. Wah, dia ternyata menjawab satu pertanyaan yang salah. Melinda menyusul di bagian kedua. Jadi ketika kalian menjawab pertanyaan tersebut teman-teman, kalian akan dikejar waktu dan ketepatan bahkan teman sekelompok kalian. Oke, Maulida salah. Ihsan mulai mengejar di posisi kedua. Masih dengan posisi pertama yaitu Dewi Kusuma Tias Pujianto, dan disusul dengan Ihsan, disusul lagi dengan Melinda dan Maulida. Maulida menduduki peringkat pertama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi berdasarkan jawaban yang sudah diberikan. Oke, pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba hal yang sama lagi. Jadi teman-teman semuanya, berdasarkan hasil indikator yang sudah tertera di sini bahwa semua anak-anak Bapak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang berkaitan teks tanggapan selalu berhasil dan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mungkin kita cukupkan saja karena waktu kita yang terbatas. Terlebih lagi kalian sedang menjalankan ibadah puasa. Dan Bapak berharap melalui proses pembelajaran hari ini kita bisa bersama-sama belajar hal baru terkait dengan teks tanggapan. Baik teman-teman semuanya, kita cukupkan proses pembelajaran hari ini. Nah, untuk menutup proses pembelajaran, kita akan melakukan, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab secara lisan. Yang pertama adalah, dari angka 1 sampai 10, berapakah nilai proses pembelajaran kita pada siang hari ini? 10. Oke, 10 kata Maulida. Silakan. Kenapa Maulida kok bisa 10? Karena saya mendapatkan nilai tertinggi saat kuis. Oke, tepuk tangan untuk Maulida. Baik, ada lagi? Sudah. Baik, setelah itu teman-teman sekalian, berdasarkan refleksi terhadap diri kalian sendiri, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini? Ada yang ingin menjawab? Merasa senang. Oke, kenapa Vera? Maaf, Melinda. Saya merasa senang karena pembelajarannya seru, Pak, interaktif, ada game di dalamnya, kemudian penjelasan yang Bapak berikan juga sangat jelas dan mudah diterima dan mudah dipahami oleh kami, Pak. Baik. Sampai di sini, adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait teks tanggapan? Baik, kita cukupkan proses pembelajaran pada siang hari ini yang berkaitan dengan teks tanggapan. Bapak meminta maaf sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengajarkan kalian di kelas 7E. Demikian proses pembelajarannya, dan Bapak meminta maaf jika terdapat kosakata atau kalimat Bapak yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.